Halo Sobat Lentera, senang sekali hari ini saya Riki Kurniawan kembali hadir menjumpai Anda di Suara Rakyat, Suara Perubahan. Yang hari ini kita akan membahas mengenai tanah tak bertuan yang tentunya diharapkan bisa menambah PAD bagi kota Surabaya. Karena permasalahan klasik terkait dengan surat ijo, tanah milik Pertamina, tanah milik PT Kereta Api tentunya sampai saat ini masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan dan tanah-tanah yang tidak bertuan ini diprediksi mencapai ribuan persil dan seharusnya bisa dimanfaatkan untuk warga, bahkan bisa dimanfaatkan untuk Pemkot Surabaya mendongkrak pendapatan asli daerah atau PAD. Lalu bagaimana rekan-rekan dari DPRD Kota Surabaya melihat potensi dari tanah tak bertuan yang ada di Kota Surabaya dan seperti apa solusinya? Sudah bersama dengan saya, Mas Bahtiar Rifai, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas Riki. Bahtiar, gimana kabarnya? Sehat ya, Mas? Alhamdulillah sehat. Di tengah panasnya Kota Surabaya tadi, Ya. saya lihat masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang emang harus diselesaikan. Ya, Mas. sudah kewajiban saya untuk menyelesaikan. Mas Bahtiar, ini terkait dengan tanah-tanah tak bertuan di Kota Surabaya tentunya ini masih banyak, Mas. Sebenarnya kalau dari evaluasi dari Mas Bahtiar sendiri sebagai Dewan di Kota Surabaya, melihatnya seperti apa, Mas? Apakah ini sebenarnya bisa untuk mendongkrak PAD Kota Surabaya? Ya, terima kasih. Jadi memang semakin ke sini itu kan masih banyak persoalan masalah tanah. Dan persoalan tanah itu saya kira dari mulai dulu sampai sekarang ya masih ada. Betul. Artinya kan tidak atau belum pernah hilang masalah tanah. Apalagi saat ini pemerintah pusat melalui Kementerian Agraria menggalakkan dengan sistem digitalisasi terkait dengan pendaftaran tanah yang ada. Dan saya melihat di Surabaya ini masih banyak potensi itu ada di Surabaya. Dan di tahun kemarin pula kami mendapatkan aduan dari masyarakat di Surabaya yang bersengketa dengan PT Kereta Api yang mana sama-sama memegang semacam legalitas, tetapi saat ini masih dalam uji pengadilan siapa yang berhak, siapa yang boleh untuk menempati karena memang ini harus diuji dengan baik di pengadilan. Tetapi masih banyak juga tanah-tanah di perkampungan bahkan di wilayah Surabaya ini yang saya kira ada beberapa tanah yang masih belum dilakukan pendaftaran. Artinya ketika tidak dilakukan pendaftaran dan tidak dilakukan kegiatan apapun itu, akhirnya kan tanah itu kan mangkrak. Ketika mangkrak kan kadang-kadang oleh masyarakat di perkampungan, misalkan di RT RW dimanfaatkan untuk kepentingan warga. Misalkan itu untuk lahan parkir kendaraan yang mana tidak mempunyai lahan parkir di rumah, bisa dibuat parkir yang mana nanti kas penghasilannya itu masuk ke kas kampung, ke RT RW, atau bahkan dijadikan balai pertemuan tetapi dalam bentuk yang tidak permanen agar nantinya bisa dibongkar sewaktu-waktu. Dan harapan kami memang ketika ini semuanya bisa dilegalitaskan, artinya kan ada produk hukum yang keluar. Ketika produk hukum yang keluar kan nanti akan ada retribusi yang bisa masuk ke pemerintah kota. Harapan saya seperti itu ke depannya agar pendapatan pemerintah kota ini selain dari pajak dan lain-lain dari tanah-tanah yang belum terregistrasi itu bisa menjadikan bagian dari PAD Surabaya ke depannya. Nah, nanti langkah konkret yang akan dilakukan seperti apa, Mas Bahtiar? Mengingat tanah-tanah tak bertuan ini kan sangat berpotensi untuk terjadinya sengketa, konflik begitu ya antara warga dan juga mungkin pemerintah Kota Surabaya sendiri begitu. Nah, demi optimalisasi PAD Kota Surabaya sebenarnya apa yang harus dilakukan atau apa yang akan harus dilakukan oleh rekan-rekan dari DPRD Kota Surabaya? Ya, tentunya kami dari DPR dan pemerintah kota wajib memfasilitasi terhadap apa yang menjadi permasalahan warga. Misalkan ada aduan dari warga, karena masalah tanahnya kan bukan diselesaikan di Surabaya ya, artinya bukan Pemkot yang menyelesaikan, karena harus ada instansi lain di atas kita yang sebagai punya kewenangan. Misalkan BPN, ATR, BPN pusat yang nanti didelegasikan ke BPN Surabaya 1 atau 2 untuk menyelesaikan. Jadi sifatnya kita nanti adalah memfasilitasi terkait dengan permasalahan warga.
Karena bagaimanapun pemerintah kota ini harus hadir untuk mensukseskan juga program-program pemerintah pusat terkait dengan pendaftaran hak atas tanahnya itu. Ya, berarti tentunya verifikasi terhadap hukum ini menjadi sebuah kewajiban yang harus segera dilakukan begitu, Mas Bahtiar ya? Iya, karena bagaimanapun harus ada legalitas, yang mana secara administrasi dan secara hukum harus pas itu, agar nantinya apa yang diperoleh oleh warga ketika mendapatkan tanah itu sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Ya. Kalau secara peta dari tanah-tanah tak bertuan yang ada di kota Surabaya ini, paling banyak di wilayah Surabaya bagian mana, Mas? Yang kami ketahui ada beberapa wilayah, contoh di wilayah Wonokromo ya, karena di situ kan memang Surabaya ini kan atau sebelum merdeka, negara kita ini kan dijajah oleh Belanda, yang mana dulu masih banyak rel-rel kereta api yang rel monorail ya, yang dulu waktu zaman Belanda itu kan banyak monorail, dan sekarang itu bekas monorail yang zaman Belanda itu sekarang sudah menjadi pemukiman warga. Artinya ketika monorail ini tidak difungsikan lagi, banyak warga yang mendirikan bangunan di situ dan akhirnya semakin kesini semakin banyak yang memanfaatkan lahan. Dan ada pula di beberapa wilayah lain, tapi ini perlu verifikasi yang lebih detail karena ada beberapa pihak yang mengklaim bahwa ini punyanya BUMN, ini punyanya masyarakat karena sudah menempati hampir 20 tahun. Nah, tadi saya bilang ini harus diuji di pengadilan, tetapi beda dengan yang kasus yang tadi ditemukan di wilayah Wonokromo itu memang secara hukum, informasi yang kami dapat, PT Kereta Api ini belum bisa menunjukkan asetnya nomor berapa di wilayah itu. Oke. Dan warga di situ sudah menempati mungkin kira-kira hampir 40 tahun. Berarti sudah turun-temurun juga ya? Iya, mungkin sekarang sudah generasi ketiga, keempat mungkin ya. Iya. Nah, itulah makanya dulu pernah ketika tahun 2022 kalau nggak 2003 saya lupa tahunnya, sempat didatangi oleh Menteri ATR BPN. Waktu itu Pak Hadi, mantan Panglima TNI, bersama wakil menterinya untuk menelusuri terkait dengan kejadian yang ada di Surabaya. Oke. Baik, kalau begitu nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita dan jangan kemana-mana Sobat Lentera, tetaplah bersama kami di Suara Rakyat, Suara Perubahan.
Sobat Lentera, terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Rakyat, Suara Perubahan. Masih bersama dengan saya juga, Mas Bahtiar Rifai, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya. Mas Bahtiar, kita lanjutkan lagi perbincangan kita hari ini mengenai tanah tak bertuan di Kota Surabaya. Tadi sudah disampaikan di awal bahwa potensi konflik yang terjadi untuk tanah tak bertuan ini memang sangat besar, begitu Mas Bahtiar ya. Apalagi banyak warga yang tadi sudah dicontohkan di kawasan Wonokromo sudah ditempati 3 generasi atau mungkin kira-kira sekitar 40 tahun begitu Mas Bahtiar ya. Mungkin bisa lebih. Bisa lebih juga. Ya. Nah, ini sejauh ini progres koordinasi antar dinas dan juga Pemkot Surabaya tentunya dengan rekan-rekan DPRD Kota Surabaya sudah sejauh apa Mas untuk menangani kasus tanah tak bertuan ini? Kebetulan di Wonokromo kan dapil saya ya, dapil Surabaya 4 yang salah satu kecamatan di Wonokromo. Ya. Waktu itu kami sempat mengadakan audiensi dengan DPR RI Komisi 2 yang kebetulan bermitra dengan ATR BPN di situ. Dan di situ dihimpun beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai permasalahan di Surabaya. Ada di Surabaya Selatan, Surabaya Pusat, Surabaya Utara, itu banyak. Kecuali Surat Ijo ya. Karena Surat Ijo kan beda kasus ya, karena sudah miliknya Pemkot Surabaya dan jelas. Nah, ini yang masih ada perdebatan apakah ini milik BUMN, apakah ini milik warga yang sudah menguasai. Jadi memang sampai saat ini belum ada jalan keluar. Karena menurut hemat kami memang harus ada keseriusan pemerintah pusat terkait masalah ini. Apalagi Surabaya ini kan tetap terbesar kedua di Indonesia. Saya kira harapan kami ke depan ada atensi khusus pemerintah pusat terkait masalah ini. Karena bagaimanapun warga masyarakat ini kan membutuhkan legalitas. Karena mereka ini sudah menempati tanah itu hampir sekian puluh tahun. Dan bahkan bukan 1-2 orang, bahkan mungkin itu ada 2 RW. 2 RW yang di Surabaya yang tadi itu. Dan mereka ini belum mempunyai legalitas. Dan ini penting ke depan agar program-program pemerintah pusat melalui digitalisasi pendataan tanah itu bisa terselesaikan dengan baik dan lancar. Iya. Dan tentunya aspek sosial dan juga aspek ekonomi tentu menjadi perhatian khusus begitu Mas Bahtiar ya dalam menangani kasus ini untuk lingkungan yang terdampak. Nah, apa rekomendasi atau saran langkah yang diberikan oleh DPRD Kota Surabaya kepada dinas terkait, kepada pemerintah Kota Surabaya untuk menyeimbangkan 2 aspek ini, Mas, kepada lingkungan yang terdampak? Ya, mungkin saat ini pemerintah kota hanya bisa memberikan semacam fasilitasi terkait dengan pembangunan yang ada ya. Tetapi memang terkait dengan legalitas yang ada untuk mendapatkan hal itu, pemerintah kota memang nggak punya kewenangan. Tadi saya sampaikan bahwa ini adalah pusat yang harus menyelesaikan. Termasuk juga pemerintah provinsi, saya kira ini bukan Surabaya ya. Saya kira nanti masih banyak, selain Surabaya mungkin di Sidoarjo, bahkan mungkin di daerah lain, pasti akan ada permasalahan yang sama terkait masalah ini. Jadi harapan kami, pemerintah kota nanti bisa memfasilitasi, dan dinasnya pun bisa mengarahkan dan memberikan fasilitas terkait dengan apabila ada dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dari pemerintah kota, saya kira harus didampingi sampai dengan selesai agar nantinya bisa dengan baik permasalahan ini bisa selesai. Dan apakah ada target waktu yang jelas begitu Mas yang diterapkan oleh DPRD Kota Surabaya sebagai indikator bahwa ini harus dilakukan secepatnya supaya kontribusi terhadap PAD di Kota Surabaya ini berlangsung cukup optimal begitu. Apakah ada target waktu khususnya, Mas? Jadi gini, kalau target itu saya kira ini ya kondisional ya. Karena kan bagaimanapun permasalahan tanah itu kan nggak bisa diselesaikan 1-2 hari. Karena harus diuji dulu secara langsung apakah ini memang ada kepemilikannya siapa dan yang lain. Cuma ini bedanya. Yang tadi saya ceritakan di Wonokromo ini mereka bayar PBB, Mas. Oh gitu. Bayar PBB. Cuma mereka nggak punya sertifikat. Jadi secara legalitas mereka nggak ada. Tidak ada sertifikatnya. Jangankan petok sertifikat, petok dia aja nggak ada.
Nah itu lalu verifikasinya dari mana, Mas? Mungkin waktu itu ada pendataan tanah. Mungkin ya, kalau nggak salah saya dapat cerita dari warga sekitar itu kira-kira di tahun 2000-an ketika ada program pendataan untuk pendataan rumah-rumah yang ada itu kan dicatat semuanya. Dan ketika kemarin itu ada yang belum mendaftarkan, saya pernah dilapori di salah satu RW di daerah Kelurahan Sawogaling juga, itu mereka waktu itu kelupaan untuk mendaftarkan, ada satu RW. Ketika saya fasilitasi, mereka tidak berani, karena ini dianggap punyanya PT Kereta Api. Saya sampaikan, loh ini tetangganya bisa Bu waktu itu, tetangganya itu ada. Nah ternyata waktu registrasi yang pertama itu mereka tuh massal. Ada pendaftaran massal, jadi semuanya masuk. Lah yang kancret kayak gini ini yang harusnya pemerintah kota ini nanti bisa proaktif agar bisa mendapatkan PAD untuk kota. Dan ini kan jarang-jarang ada warga yang membayar PBB, Mas. Artinya kan ini warga yang sadar. Ya mereka ini menengah ke bawah, kalau bukan menengah ke atas ya, menengah ke bawah, tapi rata-rata menengah. Mereka ini sadar, saya tidak punya PBB, saya bayar PBB. Karena memang PBB ini kan bukan sebagai alat kepemilikan tanah ya, dokumen kepemilikan tanah. Mereka hanya membayar pajak bangun bumi dan bangunan selama dia tinggal di Surabaya sesuai aturan main Surabaya berapa nilainya. Dan ini saya kira masih ada di beberapa wilayah lain yang mungkin belum terekspos di sini. Kebetulan yang saya tahu hanya di wilayah situ. Dan ini mungkin ke depan pemerintah kota ketika akan melakukan pendataan, saya kira harus ada langkah-langkah konkret untuk menaikkan PAD. Misalkan itu mereka nggak punya surat atau apa, kan yang namanya tanah atau rumah itu kan pertama kan penguasaan dulu kan gitu. Dan mereka ini sudah menguasai, mungkin ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun. Saya kira kalau ada pihak-pihak yang merasa tidak nyaman, ada orang yang membangun rumah di situ, atau instansi, saya kira akan dilakukan peringatan. Tetapi ini pembiaran atau emang nggak ada dasar untuk melakukan penertiban, ini kan harus ditelusuri. Nah, ini ke depan ini penting untuk melakukan sinkronisasi dan verifikasi terhadap setiap tanah yang ada di Surabaya. Tapi kalau menurut Mas Bahtiar, sejauh apa sebenarnya ketika tanah tak bertuan ini dimanfaatkan untuk menjadi PAD, akan menaikkan sampai berapa, Mas? Berapa persen untuk PAD Kota Surabaya? Kalau persentasenya kan ini harus didata dulu ya, karena kita tidak bisa mengetahui secara detail potensinya itu ada berapa, karena kita data belum ada secara langsung. Yang jelas memang dari pajak yang ada ini kan tidak ada yang unggulan di Surabaya. Hampir semuanya kan sama. Betul. Karena Surabaya ini kan semuanya ada. Dari mulai hotel, ya kan, dari pajak penerangan jalan, pajak air, pajak PBB itu kan hampir sama semuanya. Dan yang lucu lagi ketika ada para pengembang yang belum membayar pajak sampai dengan nunggak 12 miliar ini kan ya juga kebangetan gitu loh. Ada warga kecil yang mereka ini sadar akan kewajibannya mereka sebagai warga Surabaya ingin berkontribusi terhadap kotanya, ini tidak bisa karena aturannya dia belum punya administrasi dokumen itu. Sedangkan ada tempat lain yang sudah berdiri, sudah membangun, dan bahkan sudah mendapatkan benefit. Nah ini mereka malah nggak mau bayar. Nah ini kan lucu. Kemarin saya dapat informasi dari teman-teman Komisi B bahwa ada salah satu perusahaan di Surabaya Barat yang informasinya itu hampir puluhan miliar belum bayar, hampir berapa tahun saya lupa itu. Nah ini kan hal-hal kayak gini, nggak untuk urusan tanah, ini mungkin second land ya, yang sudah ada dulu. Orang-orang yang belum membayar pajak, PBB dan lain-lain ini perlu dilakukan pendekatan secara baik agar nantinya pendapatan Surabaya ini bisa maksimal ke depan. Betul sekali. Nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita, Mas Bahtiar. Jangan kemana-mana, Sobat Lentera. Tetaplah bersama kami di Suara Rakyat, Suara Perubahan.
Terima kasih Sobat Lentera, Anda masih bersama kami di Suara Rakyat, Suara Perubahan. Mas Bahtiar Rifai, kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Tadi sempat disampaikan bahwa sebenarnya untuk penanganan tanah tak bertuan ini bisa dibilang ini adalah second land. Yang pertama ini adalah yang paling penting adalah yang sudah ada. Betul. Yang sudah ada yang belum melakukan kewajibannya. Betul. Nah, nanti untuk hal-hal seperti ini Mas sebenarnya mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Surabaya ini seperti apa, Mas? Sehingga PAD Kota Surabaya ini benar-benar optimal kenaikannya untuk pendapatan yang berasal dari tanah tak bertuan ataupun orang-orang yang memang belum bayar pajak, gitu. Jadi kita bicara masalah pajak dulu ya. Jadi memang mungkin keterbatasan pemerintah kota dalam menjangkau ke bawah ini perlu adanya dorongan dari DPRD. Kita kan bisa meminta data terhadap ke OPD terkait bahwa potensi-potensi yang belum melakukan kewajiban itu kan pasti ada. Ya. Misalkan di daerah mana, siapa itu orangnya. Ya kita sebagai wakil rakyat tentunya akan bisa membantu hal itu. Buktinya kemarin teman-teman di Komisi B memanggil salah satu perusahaan pengembang yang belum melakukan pembayaran. Ketika dipanggil, nggak datang mereka ini. Malah bersurat balik akan melakukan pembayaran secara mencicil atau mengangsur. Tetapi tidak seperti itu caranya. Harusnya kan datang dulu baik-baik, nanti mekanisme seperti apa, kapan mau bayarnya kan, kalau surat kan ngambang. Betul. Saya mau ngangsur, ya cuma sampai kapan ngangsurmu kan gitu. Ini harus ada penegasan memang. Mungkin harus ada semacam pencabutan izin administrasi, misalkan kalau itu perusahaan ya, kalaupun itu perorangan mungkin ada ya semacam punishment sedikit lah, misalkan dalam hal administrasi kependudukan itu bisa di hold dulu untuk menambah efek jera kepada mereka. Tetapi ini adalah jurus terakhir. Saya kira yang penting itu adalah pendekatan secara personal, secara kekeluargaan terkait dengan kewajiban-kewajiban yang mereka punya ini harus dilakukan, karena ini tidak bisa hilang karena terus tercatat sebagai kewajiban setiap tahunnya ke Kota Surabaya. Nah, terkait tanah yang tak bertuan ini, saya kira perlu adanya koordinasi dengan setiap instansi, baik di provinsi maupun pusat, terkait dengan wilayah-wilayah mana yang menurut pemerintah pusat itu di Surabaya ini masih belum ada pendaftaran hak atas tanah. Baik itu melalui perorangan individu atau ini milik perusahaan ataupun BUMN atau swasta. Jadi ini harus ada pemetaan agar nantinya pemerintah kota ini bisa memfasilitasi. Kira-kira permasalahannya apa, kan begitu. Karena jangan sampai masalah ini berlarut-larut. Betul. Karena bagaimanapun warga ini kan butuh legalitas agar secara perekonomian yang namanya punya legalitas kan bisa disekolahkan itu kalau misalkan kebutuhannya mepet dan lain-lain untuk kebutuhan yang lain-lain. Iya. Dan kedepannya Mas Bahtiar, apakah DPRD Kota Surabaya juga mempertimbangkan opsi untuk menarik investor atau pihak ketiga untuk pengelolaan tanah tak bertuan, atau justru lebih baik opsinya dijatuhkan kepada pengelolaan langsung oleh Pemkot Surabaya, begitu Mas? Saya kira itu kita lihat dulu ya. Kalau tanahnya itu sudah ada penghuninya, saya kira kan nggak semudah itu mengusir orang. Apalagi yang namanya sesuai Undang-Undang Pokok Agraria itu kan pertama kan harus menguasai fisiknya dulu, Mas. Dan saya bilang bahwa mereka ini menguasai bukan setahun 2 tahun, bahkan sudah ada yang puluhan tahun. Dan secara riwayat juga mereka juga bisa dijelaskan terkait dengan kapan dan dari mana dapatnya dan lain-lain. Nah, kalau investor kan beda lagi. Kalau investor itu kan harus sudah barang matang yang sudah bisa dijadikan usaha. Artinya secara legalitas, secara aturan itu diperbolehkan. Kalau ini belum jelas, saya kira investor nggak akan mau lah, karena investor itu kan membutuhkan kepastian hukum agar nantinya ketika mereka
berusaha menanamkan modal di Surabaya ini kan tidak ada kesalahan di kemudian hari. Jadi tinggal nanti bagaimana koordinasi antara pemerintah kota, provinsi, dan pemerintah pusat saling bersinergi agar bisa terselesaikan dengan baik. Dan indikator keberhasilan terkait dengan pemanfaatan tanah tak bertuan, Mas, nanti kedepannya indikator keberhasilan yang seperti apa yang digunakan oleh rekan-rekan dari DPRD Kota Surabaya untuk melihat bahwa pemanfaatan tanah tak bertuan di Kota Surabaya ini sudah optimal untuk PAD Kota Surabaya? Kalau saat ini, kalau selama belum ada legalitasnya, Pemkot kan tidak bisa menarik retribusi untuk PBB, pajak PBB. Tetapi di lapangan banyak warga masyarakat yang memanfaatkan terkait dengan tanah yang kosong tadi itu. Tadi saya sampaikan di awal bahwa mereka memanfaatkan dengan lahan parkir. Dan ini mereka dapat pemasukan, ada income. Tentunya ini untuk operasional kampungnya. Jadi saat ini seperti itu, banyak dimanfaatkan untuk kepentingan warga. Yang saya sepakat seperti itu, ketika masih belum ada kejelasan dari pemerintah pusat terkait masalah pertanahan, saya kira warga bisa memanfaatkan tetapi untuk kepentingannya sendiri, tidak untuk komersil. Ya, artinya memang itu komersil memang. Ada tanah disewakan untuk parkir mobil atau parkir gerobak atau apa. Tetapi kan kasnya itu untuk kampung juga, untuk kepentingan kampung. Itu ada berapa RT, berapa RW tinggal dibagi saja. Ada berapa masjid, berapa gereja, atau bahkan mungkin ada pembangunan kampung di kampung itu yang belum tersentuh dana kelurahan, bisa memakai itu. Yang penting apa yang dihasilkan dari tanah tak bertuan itu yang belum ada yang memiliki secara aturan hukum, ya dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan warga. Jangan untuk kepentingan pribadi, saya kira seperti itu. Ya. Baik Mas Bahtiar, terakhir mungkin ada yang mau disampaikan kepada masyarakat Kota Surabaya, kepada Pemkot Surabaya, terkait dengan pemanfaatan tanah tak bertuan di Kota Surabaya ini, Mas. Monggo, Mas Bahtiar. Jadi saya berharap pemerintah kota, provinsi maupun pemerintah pusat saling berkoordinasi. Kami DPRD juga siap melakukan hal itu terkait beberapa permasalahan tanah yang ada di Surabaya. Karena masih banyak potensi-potensi di Surabaya ini yang masih belum melakukan pendaftaran atau terkait dengan masalah tanah. Apalagi saat ini Kementerian ATR BPN pusat itu sudah menggalakkan untuk program pendaftaran tanah. Dan oleh karena itu kita semuanya wajib mensukseskan program pemerintah pusat agar ke depan legalitas tanah di Surabaya ini semakin jelas dan baik untuk ke depannya. Baik, terima kasih Mas Bahtiar. Sesuai dengan harapannya Mas Bahtiar, semoga legalitas tanah di Surabaya semuanya terverifikasi hukum sehingga tidak ada lagi konflik yang terjadi. Begitu Mas Bahtiar ya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Mas Bahtiar Rifai, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya atas waktunya Mas. Mas Riki. Dan terima kasih Sobat Lentera sudah menyaksikan Suara Rakyat, Suara Perubahan. Saya Riki Kurniawan, pamit undur diri. Sampai jumpa.